saya jujur Kak, punten, saya ngomong sama Pak Kapolri. Pak, kalau kita mau minta tolong sama Pak Uya Kuya, Pak, ini semua beres. Kenapa? Orang kalau namanya di bawah hipnoterapi, kalau nggak salah ya Kang ya. Hipnoterapi itu kan dia menceritakan apa yang dilakukan meskipun secara pro justisia tidak boleh. Tapi itu bisa jadi petunjuk. Tapi itu bisa petunjuk Kang. Kenapa kok tidak dilakukan? Nah, sekarang kan masalahnya satu, Kang Uya mau apa enggak? Karena dulu Kang pernah saya minta tolong, tapi Akang takut karena yang diminta tolong itu teroris dulu kan, inget gak dulu? Kasus Rengat Dengklok, inget Kang? Iya, kasus Rengat Dengklok. Saya dijemput sama Densus 88, betul? Kan suruh saya tuh. Saya. Tapi akhirnya saya bikin show aja di ruangan dulu sama anggota-anggota. Saya hipnotis anggota-anggota dulu, inget kan ya? Iya betul. Itu kan saya masih kabar eskrim. Oh, itu berarti zaman Kang itu ya? Zaman saya kabar eskrim. Oh iya. Saya dijemput Densus 88 Kang dulu. Karena saya menarik, saya bilang, ini kalau begini kita paling tidak punya cerita gitu. Kalau orang mau skenario, dia akan cerita. Contohnya ya Kang Punten nih, PC diajak ngomong sama Akang, saya yakin Kang seluruh Indonesia Raya nih, mungkin dunia juga lah, karena saya juga dihubungin beberapa dubes ya, nanyain kasus ini, itu akan cerita apa adanya. Ya paling tidak bisa menjadi satu petunjuk lah menurut saya ya, cuman ya nggak tahu lah ya, mungkin kan ini kan kalau dari aspek hukum kan mungkin nggak diperbolehkan. Jadi kan itu yang nyuruh dulu ya? Iyalah. Akhirnya saya hipnotis di kantor polisi tuh, anggota-anggota saya hipnotis dulu. Saya tahu kan, saya ngikutin terus kan. Iya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 19 Oktober. 4 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto, dan AKBP Arif Rahmat Arifin. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Agus dan Hendra didakwa dengan pasal 49 Jungto, pasal 33, dan pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi, Brigadir Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Sambo saat itu menjabat Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen. Kembali ke Samuel, dia yang kala itu bertindak sebagai penyidik dari Polres Jaksel itu pun menginterogasi Eliezer di malam hari usai kejadian penembakan. Eliezer diinterogasi sebagai saksi yang berada di tempat kejadian penembakan Yosua. Jadi memang pada saat itu Yang Mulia, ada memang beberapa hal yang mengganjal kami sebagai penyidik karena mengetahui hal-hal tersebut dijawab oleh Richard dan Irjen Ferdi Sambo dengan hal yang menurut saya cukup meyakinkan, kata Samuel. Samuel menyebut diperintahkan oleh Kapolres Jaksel saat itu untuk langsung menuju ke Biro Provos Div Propam Polri. Di sana Samuel mengaku sempat bertemu dengan Ferdi Sambo. Saat itu kami bertemu dengan Irjen Ferdi Sambo, kemudian ada Pak Haika atau Hendra Kurniawan, ada Pak Benny Ali, Kompol Cak, ada beberapa orang lagi, ujar Samuel. Singkat cerita, Samuel mulai menginterogasi Barada Eliezer yang saat itu masih berstatus saksi. Dia meminta Eliezer menceritakan peristiwa penembakan itu apa adanya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan kalau interogasi singkat kepada saksi. Di situ saya tanyakan kepada Richard, coba kau ceritakan apa adanya. Benar bang, saya tembak. Saya tanya lagi, kamu bersumpah? Dijawab Richard Eliezer, bersumpah bang, ini saksinya, ujar Samuel. Samuel merasa janggal dengan jawaban Eliezer. Samuel pun meminta Eliezer mengakui apa sebenarnya pemicu peristiwa yang disebut tembak-menembak tersebut.
Saya tanyakan sebenarnya ada peristiwa apa itu? Tidak mungkin ada tembak-menembak yang kamu sampaikan kalau tidak ada sesuatu, ujarnya. Kepada Samuel Eliezer saat itu menceritakan secara singkat peristiwa di rumah Sambo di Magelang.